bisa mengklarifikasi soal ini yang lagi rame di Twitter, mungkin dari Kesra atau apa dulu? Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Ya, hari ini kita mau mengklarifikasi hubungan dengan pemberitaan yang sedang beredar sekarang. Bu Sarah atau Sasa sebagai kuasa hukum Bu Sarah pada intinya mau melakukan proses hukum terhadap pemberitaan yang sedang terjadi, terutama dengan adanya postingan di akun TikToknya seorang Mahdi yang tentunya efeknya sudah sangat merugikan Sarah, dan tentunya ini kita nilai ke arah pencemaran nama baik. Jadi hari ini kita sudah somasi yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan juga sudah merespon, menerima. Tadinya kita udah undang untuk musyawarah pada hari ini, tapi beliau sepertinya kelihatannya tidak bisa. Jadi oleh karena itu mungkin kita berikan waktu 3 hari di surat somasi itu. Kalau memang yang bersangkutan tidak bersedia hadir untuk mencari solusi atas permasalahan ini, ya tentunya kita akan proses hukum. Mungkin itu. Sebenarnya gimana ya Kak? Aku tuh nggak mau nanggepin yang gimana-gimana, karena menurut aku kayak kita pernah bareng-bareng aku sama Mahdi. Jadi aku ya maunya sebenarnya yang baik-baik aja. Cuman kan kita nggak ada yang tahu ya hati orang. Jadi ya aku lebih ke sesuai faktanya aja, nanti kita akan tahu faktanya seperti apa, dan aku sih mengikuti proses hukum yang berlaku aja. Ada apa ya? Ya gitu deh. Tapi benar gak sih Kak yang katanya Hamin berapa menikah dari bersangkutan Mahdi ini menemani Kak Sarah untuk fitting baju pengantin gitu-gitu, sesuai yang screenshot yang bertebaran di aplikasi sebelah. Jadi gini sih Kak, aku sebenarnya nggak mau terlalu memberikan tanggapan banyak, karena menurut aku bukan capability aku juga untuk menjelekkan orang lain. Jadi ya biar fakta yang tahu. Makanya suami oh kan masih pacaran, apa udah putus gitu Kak, masih mungkin atau kita berhubungan udah putus setelah itu. Berarti sebulan sebelum itu memang udah putus ya. Bang, mungkin tadi kan dibilang pencemaran nama baik, mungkin bisa dijelaskan lagi Bang, pencemaran nama baik itu seperti apa? Oke, ya mungkin kita kan waktu Sarah kemarin konsultasi ke kita terhadap postingan itu, ya memang kita nilai memang apakah motivasi dari si Mahdi ini, itu yang utama sih yang kita ingin tahu. Makanya kita nggak langsung lapor atau langsung proses hukum, karena memang kita kasih kesempatan untuk dia mengklarifikasi apa maksud dari postingan tersebut. Ya tentunya kan itu kan diposting tentunya sehari setelah Sarah baru melakukan pernikahan. Nah makanya kita ingin tahu motivasi dia itu apa, intention dia untuk memposting itu apa, gitu kan. Kalau memang hanya untuk mau ngomong sama Sarah kan sebenarnya bisa japri, bisa WhatsApp, bisa apapun lah bentuknya, tapi ini diposting. Dan kita juga ada beberapa bukti lainnya di mana memang beliau ini memang intensinya saya melihat cenderung ke arah pencemaran nama baik. Gitu. Makanya Sarah setelah berkonsultasi ya sudah mantap diri untuk ya kalau memang nanti setelah waktu yang ditentukan tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan, ya kita akan proses hukum. Mungkin Bang, kata-kata seperti apa atau postingan Pencemaran nama baik. Ya. Seperti apa Bang? Ya tentunya. Iya. Postingannya udah pada lihat ya. Ya mungkin yang nanti ya kita kan ngikutin proses hukum yang berlaku ya. Apakah itu nanti masuk unsurnya ke pencemaran apa enggak? Makanya tadi saya ulangi lagi ke motivasinya dia memposting itu apa. Ya kan tujuannya apa? Kan mungkin ada orang posting untuk mamer, ada orang posting untuk bercanda atau jualan. Nah ini spesifik kepada Sarah, gitu kan, spesifik kepada Sarah, ada fotonya juga, kemudian dibangunlah framing, ada tulisan-tulisan. Nah di situ kan, dan akhirnya kan efeknya betul ke Sarah sendiri. Sekarang banyak Sarah itu dihujat netizen, beginilah, begitulah. Makanya daripada ini jadi bola liar yang terus menggelinding dan jadi panas, kita juga nggak mau terbawa oleh postingan itu ya akhirnya berkembang jadi liar. Ya lebih baik ya Sarah akhirnya memutuskan untuk diproses hukum aja. Informasi tersebut
Kak Sarah udah ada upaya ngomong kayak berdua aja gitu mungkin by chat mungkin sebelumnya. Sebenarnya gini sih Kak, aku pun emang nggak berhubungan sama dia udah cukup lama, jadinya baru kemarin aku sempat tanya gitu kayak ya serius lo mau bikin cerita kayak gini gitu kan, karena kayak ya, there is no true gitu. Jadi ya udah aku sih ngerasa ya nggak apa-apa, mungkin aku tahu juga sih sebenarnya karena ada beberapa hal yang nggak layak juga aku sampaikan. Aku nggak mau mencemarkan nama dia juga seperti apa yang dia lakukan, jadinya aku lebih baik diam. Nanti kan orang-orang yang akan menilai sendiri gitu, karena beberapa juga udah pada tahu dan pada speak up kenyataan aslinya ceritanya seperti apa. Jadi itu bukan tugas aku untuk menjelek-jelekan orang yang pernah ada sama aku gitu kan. Itu apa ya udah deh, nanti kalau misalkan if you speaking without knowing ya nanti ya we'll see gitu, biar aja ranah hukum yang berjalan gitu, karena dia akan tahu kan konsekuensi apa yang dia lakukan dan dia secara sadar melakukan itu. Berarti pas saat ada menggunakan yang soal fitting, berarti pas saat fitting itu berarti there is not true juga dong berarti cerita itu. Dia mengajukan diri untuk menemani atau emang kasar kayak temenin gue fitting dong gini. Itu nanti kakak lihat aja deh nanti faktanya seperti apa, ditunggu aja. Kan ini kesempatan kakak buat klarifikasi untuk membela diri. Jadi jawabannya gimana kak? Oke, well, I'm not the person harus membela diri buat apa. Yang pertama, yang kedua, emang aku mau menyerahkan ini secara hukum aja gitu. Karena kalau misalkan aku mau menyerang balik nih banyak banget dong. Aku harus ngasih tahu keburukan orang buat apa? Aku buka aib orang lain gitu. Ya kan nggak boleh. Ya udah kayak God never sleep ya. Allah nggak tidur, dia akan tahu. Jadi aku sebagai manusia ya, karena aku juga dapat support system dari teman-teman yang mereka semuanya pada tahu juga kan kenyataannya seperti apa. Jadi ya there is nothing wrong for me. Cuman mengganggu memang mengganggu. Cuman ya udah gitu. Ya mungkin kan kita nggak tahu ya di balik ini mungkin dia lagi butuh apa gitu. Karena mungkin butuh engagement kali ya. 3 hari dikasih waktu untuk 3 hari ke depan berarti Kak Bang ya? Betul. Kita tadi pagi kita udah layangkan somasi, yang bersangkutan juga mengkonfirmasi menerima, tapi yang bersangkutan katanya berhalangan hadir karena pekerjaan. Ya kita sesuai tenggat waktu aja ya, kalau memang dari 3 hari ini tidak ada tanggapan untuk mencoba berkomunikasi dengan kita, mencari solusi atas atau klarifikasi atas permasalahan ini ya, kita akan melakukan langkah hukum, melakukan pelaporan ke polisi. Tapi pihak Kak Sarah sendiri mengundang nggak si Mahdi ini untuk pernikahan atau emang nggak ngundang sama sekali? Ada niat untuk datang dong ke acara pernikahan gue gini-gini? Kebetulan emang nggak ngundang sih. Dan nggak ada komunikasi juga setelah. Nggak ada. Ini sejak kapan ada komunikasi? Nggak lama sih, sebulanan lebih deh kayaknya. Nah, ini kan aku juga lihat di portal kamu bahwasanya kakak bilang ini beneran salah ya, dia kayak bilangnya masih juga selingkuh juga mungkin. Nah itu mungkin menanggapinya seperti apa, benar nggak sih kak, apa seperti apa? Oke, terkait berita itu aku tidak pernah mengeluarkan statement dari mulutku. Jadi itu bukan aku yang mengeluarkan statement, tapi pihak-pihak lain gitu. Jadi kan makanya aku bilang aku nih orangnya lebih baik diem gitu, kayak I do nothing. Tapi kan kita kalau misalkan berbuat kan harus berani bertanggung jawab juga ya. Jadi ya udah gitu. Aku nggak bicara apapun tentang itu. Jadi itu kan emang publik. Lalu respon keluarga melihat ada berita viral ini seperti apa kak? Gimana ya kak? Ya sebenarnya pasti mengganggu iya. Cuman kan karena mereka juga udah tahu nih sifatnya seperti apa gitu. Jadi kita emang udah kayak ya udahlah, gimana sih orang, ya mungkin dia butuh exposure gitu. Cuman harusnya caranya salah gitu ya. Ya aku sih masih gimana ya, sebenarnya ya sedih sih untuk tahu dia melakukan hal ini gitu, kayak karena sebelumnya kita baik-baik aja, kayak ya nggak harusnya dia melakukan hal ini gitu. Karena aku sendiri nggak pernah menjelek-jelekan dia gitu. Tapi suami tahu. Iya. Ada respon sendiri. Responnya seperti Pengen apa? ketemu bertiga buat ngobrolin Kalau kah? dia mah karena dia udah tahu kan, dia tahu aku, makanya kenapa kita nikah, karena dia tahu aku. Jadi ya there is kayak kita baik-baik aja gitu. Dan dia support, salah satu support system terbesar aku. Makanya aku kayak Oke, berarti saat ini hanya menunggu hasil somasi ya bang? Ya tentunya kalau somasi tidak ditanggapi ya kita akan lanjut ke proses hukum. Yang pasti kan gini, Sarah sekarang kan baru saja menjalani kehidupan rumah tangganya yang baru gitu kan ya. Ya itu ya, makanya pasti ada kerugian yang Sarah alami, terutama keluarga suami yang baru gitu. Pasti kan cukup mengganggu. Ya makanya kalau memang ini tidak diselesaikan secara baik, ya pasti
pasti kita akan selesaikan secara hukum. Kerugiannya mungkin materi juga kah? Apa ada yang lain juga karena kerugiannya? Ya, yang pasti nama baik ya. Itu udah pasti kan, mungkin dari pertanyaan teman-teman aja kita udah kelihatan, oh Sarah kok begini begitu gitu kan. Pasti kan jadi arahnya bercenderung ke hal yang negatif. Itu sih yang paling utama ya. Kalau kita ngomong materi dan segala macam kita belum bisa bilang. Yang pasti yang udah terang adalah nama baik. Itu nama baik kan jauh lebih berharga dari apapun. Merasa Mungkin juga gitu. nggak sih Kak kalau si Mahdi ini pansos gitu dengan kakak? Kan kakak lagi bahagia-bahagianya Atau ada belum seminggu pernikahan. gagal movement mungkin kan? Iya. Kalian bisa menilai lah ya, harusnya aku gak perlu menjelekkan. Kalau misalkan aku gini sih sebenarnya, kebetulan aku nih salah satu orang yang kayak misalkan aku nih honestly influencer gitu. Jadi ketika aku mereview produk atau apapun itu pasti kayak aku jujur gitu. Jadi emang audiens aku alhamdulillahnya pintar-pintar banget gitu. Jadi mereka sebenarnya juga tahu apa yang sedang terjadi, dan seharusnya ketika orang cerdas dan berpendidikan menerima berita ini, mereka tuh kayak bisa processing gitu, dan mereka bisa tahu lah dari satu-satu kayak ya, jadi kalian bisa menilai sendiri. Aku lempar aja ke kalian kan. Tapi soal kontrak itu yang sekitar sebulanan itu ya, Putus kontrak apa? Kontak. Oh, putus Mas kontrak. kontak. Iya, Mas putus kontak. kontrak. Itu sebelumnya mungkin ada masalah kah, atau mungkin siapa nih mungkin yang Benar-benar memutuskan, mau putus aja gitu. hubungan komunikasinya itu? Ya, benar, saya udah tahu juga yang gitu. Itu kayak kenapa aku juga step back juga ya, adalah alasannya lah. Tapi aku nggak perlu lah menjelekkan orang di publik, buat apa? Kalau kita tahu keburukan orang, ngapain sih dibuka-buka? Ya udah ditelan aja. Tapi dulu pas masih pacaran sama Mahdi, sosoknya dia gimana sih? Emang suka ngumbar aib kah? Suka lemes kah jari-jarinya? Atau gimana? Ya deh, kalian tahu lah maksudnya gimana. Maksudnya gini loh, kita kayak Kita nggak tahu gimana dia iya, soalnya. I know. Maksud aku gini, we smart enough to consume what we consume gitu. Yang kita lihat juga kita tahu lah yang kita konsumsi gitu. Ya kalian bisa menilai lah. Orang pasti bisa menilai personality orang lain gitu. Dan kebetulan kalau aku disuruh membuka aib orang lain, disuruh menjelekkan orang lain, kayaknya not my thing sih. Jadi ya Kaget nggak sih Kak dengan drama perartisan ini? ya kaget sebenarnya, cuman ya maksud aku nggak suka gimana ya, ini aduh ya cukup mengganggu, tapi ya udahlah, mau gimana, ya udah dijalani aja. Makanya aku bilang aku mengikuti proses hukum aja, karena menurut aku ya it's not fair juga buat aku, buat orang-orang yang ada di sekitaran aku. Pasti mereka kan juga cukup terganggu, dan mereka juga kayak udahlah Sar, kayak lo speak up aja. Tapi aku ya, kalau aku sih mendingan sesuai jalur aja deh Kak. Kita berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku dan Bang, ada unsur UU ITE juga nggak sih dalam kasus ini? Ya, Menyebarkan tentunya, chat. Ya tentunya karena ini dilakukan dalam postingan media sosial, ya pastinya kita pakai undang-undang ITE gitu. Jadi ya pencemaran nama baik melalui media sosial. Karena ini akan dilanjutkan ke jalur hukum gitu ya. Seandainya misalkan dia mungkin bisa Berdamai. mau ajak duduk bareng segala macam, itu akan ada Iya. Upaya perdamaian juga nggak? Ya tentunya, makanya kemarin tadi kita kirim somasi juga sekaligus undangan musyawarah gitu ya. Jadi memang kita beri kesempatan yang bersangkutan untuk datang, ya kan, mengklarifikasi atas postingan tersebut. Terus kemudian kita cari jalan keluar gitu kan. Syukur-syukur mudah-mudahan Bu Sarah juga ada titik temu, ada permintaan maaf, ada segala macam, mungkin nanti kita lihat lah gitu. Makanya kita yang paling penting adalah kita mau tahu dulu motivasi beliau melakukan postingan itu apa. Itu dulu sih yang paling penting. Saat ini juga balasan doang Ya balas melalui WhatsApp aja bahwa dia nggak bisa hadir karena lagi sibuk. Terus rencananya hadir ntar kapan Bang? Mungkin besok kah atau 3 hari ke depan? Kita tunggu beliau. Kalau waktu yang kita berikan kan 3 hari dari hari ini. Ya artinya kan mungkin hari ini apa, Selasa, Rabu, Kamis ya, mungkin ya Jumat gitu. Kalau memang Kamis tidak ada kabar sama sekali untuk intensi pertemuan, ya mungkin kita di Jumat atau di Seninnya kita bisa langsung action untuk laporan gitu. Oke, ada lagi warga? Cukup. Oke.